Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PKL BMT UGT Sidogiri Cabang Arosbaya. Perkenalkan, saya Hozaima, anggota kelompok BMT UGT Sidogiri Cabang Arosbaya beserta teman-teman saya yaitu Abdul Rois, Rizkyaningsih, Zainul Akbar, dan Zainal Abidin. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang praktek kerja lapangan atau bisa disingkat PKL, yang dimana praktek kerja lapangan atau PKL merupakan realisasi dari kurikulum jurusan ekonomi STKIP PGRI Bangkalan. Pelaksana praktek kerja lapangan ini sebagai awal pengalaman bagi mahasiswa untuk bisa terjun ke dunia pekerjaan atau dunia kerja. Praktek kerja lapangan atau PKL yang dilaksanakan oleh jurusan ekonomi sebagai upaya meningkatkan kualitas lulusan ekonomi dalam mencapai tujuan pendidikan dengan tuntunan kebutuhan dunia kerja. Dan selanjutnya di sini ada tujuan praktek kerja lapangan atau PKL. Yang pertama itu praktek kerja lapangan atau PKL dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan mengetahui secara langsung tentang akad di dalam simpan pinjam di koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Arosbaya. Yang kedua itu agar praktek kerja lapangan atau PKL ini menjadi media pengaplikasian dari teori yang diperoleh dari bangku kuliah ke dalam dunia kerja. Yang ketiga, meningkatkan hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan instansi. Praktek kerja lapangan atau PKL dapat menjadi media promosi lembaga koperasi terhadap instansi kerja. Yang terakhir itu yaitu mendorong untuk berpikir mandiri dan kreatif dalam menemukan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan praktek kerja lapangan atau PKL tersebut. Seperti itu. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat praktek kerja lapangan atau PKL. Yang pertama itu manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama, mendapatkan pengalaman untuk mengenal dan menganalisis masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kerja. Yang kedua itu menambah wawasan baru bagi praktikan mengenai kegiatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPBS. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas dan kemampuan diri praktikan agar sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja di masa mendatang. Yang kedua itu bagi BMT UGT Sidogiri Cabang Arosbaya. Yang pertama itu manfaat dari BMT UGT Sidogiri tersebut yaitu memperoleh bantuan tenaga kerja selama pelaksanaan PKR berlangsung. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan Sekolah Tinggi STKIP PGRI Bangkalan, khususnya terkait penyaluran lulusan baru untuk bekerja di koperasi tersebut. Yang ketiga, manfaat bagi program studi pendidikan ekonomi. Yang pertama, mencetak lulusan setiap kerja yang sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan di dunia kerja tersebut. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga yang menjadi tempat dilaksanakan kegiatan PKL, khususnya dengan BMT UGT Sidogiri Cabang Arosbaya tersebut. Mungkin itu saja untuk manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang sejarah singkat berdirinya koperasi BMT UGT Cabang Arosbaya. BMT UGT Sidogiri Cabang Arosbaya yaitu koperasi usaha gabungan terpadu yang sudah diresmikan serta mendapat persetujuan izin dari Badan Hukum Koperasi dengan keputusan nomor 009 BH KWK 13/7 tahun 2000 pada bulan 5 tahun 2005 yang sudah resmi bernama Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Arosbaya. Dengan
terlaksananya BMT UGT ini yaitu untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam fokus simpan pinjam. Pola syariah juga bisa terlibat agar tidak kesulitan di dalam dana. Terima kasih. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Yaitu ada dua struktur. Yang pertama ada kepala cabang dan wakil kepala cabang. Kepala cabang yaitu bertugas sebagai berikut. Yang pertama itu memimpin dan mengkoordinir operasional cabang dan membantu binaannya. Yang kedua bertanggung jawab memantau perkembangan cabang di wilayahnya. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan pemeriksaan dan melakukan evaluasi atas kinerja karyawan bawahannya. Dan yang keempat yaitu bertanggung jawabkan segala aktivitas pekerjaan secara kontinu kepada manajernya. Dan yang kedua yaitu wakil kepala cabang yang bertugas sebagai berikut. Yang pertama menjadi kepala operasional di kantor cabang koperasi. Yang kedua membawai koperasi BMT antara lain BMT di desa Geger, Socah, Labeng, dan Trageh, Bangkalan, Madura. Dan yang ketiga yaitu mempunyai tugas seperti tugas dan wewenang kepala cabang membantu. Dan yang keempat yaitu mempertanggungjawabkan segala aktivitas operasionalnya maupun keuangan secara berkala kepada cabang koperasi. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan bidang usaha yang terdiri dari tabungan, yaitu tabungan umroh, tabungan peduli siswa, Idul Fitri, ibadah kurban, ibadah umroh, pembiayaan syariah, mudharabah dalam kurung bagi hasil, dan pembiayaan jaminan emas. Terima kasih. Terima kasih moderator. Langsung saja saya akan menjelaskan bidang manajemen pemasaran. Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Arusbaya pertiwilannya baik bersifat head to head atau door to door, pasti menggunakan pemasaran berupa brosur. Dengan memasarkan koperasi BMT tersebut pasti memberi informasi serta menarik perhatian kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dan mengenal dalam kurung melihat dari sisi brosur Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Arusbaya, dan akhirnya masyarakat berniat untuk menjadi nasabah di Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Arusbaya tersebut. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengurus dan pengawas. Yang pertama yaitu kegiatan utama BMT UGT Sidogiri Cabang Arusbaya adalah pelayanan masyarakat, baik anggota ataupun masyarakat umum, terkait dengan aktivitas simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Selanjutnya yaitu menjadi penghubung antara nasabah dengan manajemen terkait kendala nasabah dalam mengunsur pembiayaan, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, calon nasabah yang ingin menjadi nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Arusbaya, kritik dan saran nasabah terkait operasional BMT UGT Sidogiri Cabang Arusbaya. Dan untuk selanjutnya yaitu mengumpulkan data nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, berkas-berkas, jaminan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu memenuhi permintaan nasabah sebagai pencairan dana pembiayaan dengan akad wakalah atau pencairan tabungan.
Dan untuk selanjutnya yaitu pembiayaan syariah. Yang pertama yaitu mudharabah atau bagi hasil. Pembiayaan mudharabah bagi hasil adalah pembiayaan kepada nasabah di mana BMT UGT Sidogiri Cabang Arosbaya sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola dana. Dan yang kedua yaitu pembiayaan jaminan emas. Pembiayaan jaminan emas merupakan produk pembiayaan bagi nasabah apabila nasabah ingin meminjam uang tunai, maka jaminan tersebut berupa emas. Apabila nasabah meminjam uang berunsur 3 kali dan nasabah tersebut bisa dikategorikan nasabah lama, maka akan diberikan 2 kali lipat dari pembiayaan tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi bidang manajemen keuangan. Yang pertama di sini ada 3 manajemen keuangan. Yang pertama permodalan, dan kedua pembiayaan jaminan emas, dan ketiga itu modal pinjaman dari segi anggota. Yang pertama di sini modal koperasi terdiri dari modal sendiri. Nah, dan kedua pembiayaan jaminan emas. Maksudnya di sini pembiayaan jaminan emas merupakan produk pembiayaan bagi nasabah. Apabila nasabah ingin meminjam uang, maka jaminan tersebut berupa emas. Dan apabila nasabah meminjam uang berangsur 3 kali dan nasabah tersebut bisa dikategorikan nasabah lama, maka akan diberikan 2 kali lipat dari pembiayaan tersebut. Dan ketiga di sini ada modal pinjaman dari segi keanggotaan. Maksudnya di sini modal dipinjam dari anggota, yaitu keanggotaan juga ikut memberikan pinjam atau modal kepada koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Arosbaya. Selanjutnya di sini bidang manajemen pemasaran. Di sini ada brosur. Ya, di sini ada brosur. Brosur koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Arosbaya terdiri dari 4, yaitu brosur yang berisi tentang tabungan syariah, dan kedua brosur pembiayaan syariah, dan ketiga brosur deposito, dan terakhir brosur tabungan Al-Haramain. Nah, di sini masing-masing brosur dilengkapi dengan gambar-gambar realisasi serta dilengkapi dengan penjabaran tentang masing-masing tabungan. Mungkin cukup sampai di sini laporan terkait PKL kami tentang BMT UGT Sidogiri Cabang Arosbaya. Terima kasih.